Shalom, haleluya. Anda dan saya semua diberkati, pasti. Anda dan saya semuanya dalam damai sejahtera, dalam sukacita, pasti. Karena Yesus sudah menjadi jaminan untuk hidup kita, sehingga Bapa sudah memberikan selalu yang terbaik buat Anda dan saya. Dan di minggu keempat atau terakhir bulan Mei ini, kita masih tetap akan membahas tentang berjalan di atas air. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya, terpujilah namamu selama-lamanya ya Bapa Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan bersukacita menerima kembali penyingkapan daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau sangat mengasihi kami dan Engkau selalu menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Bahkan sudah tersedia, tinggal kami mengambilnya, termasuk jawaban-jawaban untuk setiap masalah yang sedang kami hadapi, yang sedang menghimpit kami. Kami mengucap syukur, firman yang luar biasa, berkuasa dan punya otoritas dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, 3 minggu yang lalu berturut-turut di bulan Mei ini, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita dilayakkan, bahkan dipercaya, sehingga kita diperintah untuk melakukan hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang supranatural. Di antaranya adalah berjalan di atas air. Dan itu bukan satu hal kemustahilan, karena kita tidak boleh atau tidak perlu melihat kepada kondisi kita yang tidak mampu, tidak sanggup dan lemah, tak berdaya, tapi kita melihat kebesaran, kekuasaan, kekuatan dan kasih Tuhan yang menyertai kita, dan itu juga yang memampukan kita untuk melakukannya, berjalan di atas air, termasuk seperti membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, kita merontokkan kerajaan setan dan iblis, kemudian kita mentahirkan orang kusta, kita memberitakan Injil, dan kemudian kita bisa mendapat karunia berbahasa roh, sehingga kita menyembah, komunikasi dengan Allah Bapa, dengan roh dan sebagainya. Nah, semuanya itu bisa terjadi atas diri kita karena sekali lagi oleh karena darah Yesus yang pada tanggal 18 Mei kemarin itu adalah hari kenaikan Yesus, mengingatkan kita bahwa darah Yesus yang sudah dicurahkan itu menjamin untuk kelayakan, untuk kepercayaan Bapa terhadap kita, dan untuk menjadi jaminan kita sebagai umat yang dilayakkan, dibenarkan dan dipercaya oleh Bapa Surgawi. Haleluya. Tapi kita akan membaca firman terlebih dahulu dalam Yosua 1 ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, berjalan di atas air secara realita bisa terjadi. Apalagi sekarang kita sedang menghadapi lautan atau samudra atau danau, masalah apapun. Masalah pekerjaanmu, masalah usahamu, masalah rumah tanggamu, masalah pribadimu sendiri, masalah keluargamu, masalah sekolahmu, masalah hubungan dengan orang lain, dengan saudara, tentang warisan, tentang penyakit, sakit penyakit apapun, atau bahkan begitu banyak masalah yang tidak bisa kita hitung dengan jari, karena dunia memang tempatnya masalah. Nah, bagaimana ketika kita menghadapi danau masalah atau lautan masalah atau samudera masalah, kita tetap berjalan di atasnya? Sama prinsipnya dengan apa yang tadi menjadi kunci kita berjalan di atas air secara realita. Yang pertama adalah jangan mikir mustahil saya dapat. Di sini juga buang pikiran mustahil saya menang atas masalah ini, mustahil aku bisa menyelesaikan masalah ini. Iya memang
kemampuan Anda, otak Anda tidak akan sanggup. Tapi yang kedua, percayalah, kuasanya dan kasihnya itu yang memampukan kita. Sama halnya dia memampukan kita untuk hal-hal yang lain, termasuk memampukan hal-hal yang lain. Luar biasa. Dan yang ketiga, arahkan mata kita kepada Yesus karena kita percaya saja kepada Dia. Dan yang keempat, bertindak langsung seperti Petrus. Maka kita tidak akan digoyang oleh gelombang masalah, apalagi sampai ditenggelamkan dalam masalah atau oleh masalah. Tapi kita bisa berdiri di atas masalah, bahkan bukannya berdiri dengan teguh. Kalau berdiri sambil goncang-goncang berarti tergoncang. Tapi kita bisa berdiri dengan teguh dan berjalan di atas masalah. Berjalan di atas air, berjalan di atas masalah apapun, termasuk penyakit Anda. Engkau bisa mengalami mujizat. Jangan berpikir mustahil, karena 4 kunci yang tadi. Sebab kesembuhan, kesehatan, kemenangan itu menjadi hak saudara dan saya. Ingat, April sampai Mei kita merenung arti Paskah, bahwa dalam Paskah itu kita diingatkan kembali betapa pengorbanan darah Yesus mutlak memberikan kemenangan kepada kita, karena Dia sudah mewakili kita menjadi pahlawan yang menang. Dia yang berada di garis depan, Dia menjadi ujung tombak, dan kita sekarang tinggal menerima piala kemenangannya itu. Luar biasa, bukan? Itu sebabnya jangan pernah berpikir kerdil, jangan berjiwa miskin, tapi berpikirlah dengan hikmat Allah, sesuaikan dengan apa yang dikatakan firman, dan percayalah, kemudian berjiwa besarlah, karena kita tidak disuruh melakukan segala sesuatu, menjalani segala sesuatu seorang diri, tapi tadi dikatakan, sebab aku menyertai engkau. Jangan sampai kecut dan tawar hati menguasai dirimu, apalagi sampai trauma, dan kau akhirnya tidak berani lagi untuk mencoba. Begitu dapat masalah, engkau langsung stres, engkau langsung panik, engkau langsung kecewa, engkau langsung marah, engkau langsung cari kambing hitam, engkau langsung kemudian menuduh Tuhan tidak mengasihimu, engkau langsung kendor semangatnya untuk beribadah kepada Tuhan, engkau langsung malas untuk berdoa karena rasanya percuma, engkau langsung malas untuk memuji Tuhan dengan bersemangat, apalagi untuk baca firman. Wow, rasanya sudah tidak bisa masuk ke otak firman itu. Nah, jangan kita tertipu oleh hal itu. Tetap dalam perlindungan kuasa darah Yesus yang sudah dicurahkan buat kita, karena kuasa darah Yesus juga menjadi covering buat kita, perlindungan kita, sehingga kita tidak bisa dijebak oleh kecut dan tawar hati. Tuhan sudah mengatakan, aku sudah perintahkan, jangan engkau kecut dan tawar hati. Ingat, aku menyertaimu. You are not alone. Anda dan saya tidak seorang diri loh. Kita berempat loh. Bapak Surgawi, Tuhan Yesus, Roh Kudus, dan kita bersama-sama kemana saja. Kata kitab Yosua 1 ayat 9 tadi. Kemana saja aku menyertai engkau, menyertai engkau senantiasa. Wow, keren, luar biasa bukan? Jadi terbukalah pikiran Anda, biarlah Roh Kudus bekerja untuk menegaskan, bahkan memeteraikan, bahkan merimakan kebenaran firman ini, sehingga engkau bukan menjadi orang Kristen kerdil, orang Kristen yang penakut lagi, orang Kristen yang merasa tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Tapi engkau adalah pemenangnya, engkau adalah juaranya, engkau adalah anak Allah, engkau adalah umat pilihan Allah, engkau adalah orang-orang yang dipercaya oleh Allah Bapa Surgawi. Semuanya ini karena apa? Penebusan darah Yesus yang luar biasa. Haleluya, amin. Dan sebelum saya selesaikan khotbah ini, saya ingatkan kembali, kuncinya berjalan di atas air dan berjalan di atas masalah adalah
Nomor 1, buang kemustahilan, karena bukan kita yang melakukannya, tapi Allah Bapa yang melakukan di dalam kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Yang kedua, percaya saja, sehingga kita hanya memandang Yesus, bukan memandang lautannya atau masalahnya. Dan yang ketiga, taat. Yang keempat, langsung lakukanlah. Percayalah firman Tuhan, ya dan amin. Kebenaran yang selalu memerdekakan kita. Haleluya, amin. Dan saya mengucapkan selamat Paskah untuk kenaikan Yesus Kristus, Tuhan Raja dan Juru Selamat kita. Amin. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.